Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 17 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Nana sama Lula sama Pasha juga lagi menenangin Nana. Lula juga dia memeluk kakaknya sambil dia menenangin kakaknya. Lalu terlihat di sisi lain juga di sini Lucky, Dewi sama Dewa juga dia akan mencari Junior. Lalu Dewa juga dia ngomong sendiri, saya akan mencari kamu nak, ayah akan mencari kamu dimanapun kamu pergi, kata batinnya Dewa. Terlihat di sisi lain lagi di sini Tante Merin juga dia menenangkan Mbak Lia. Dia juga langsung memeluk Mbak Lia yang lagi sedih karena rujuk sama papajarnya tidak jadi gara-gara Junior hilang. Terlihat di sisi lain si Kelvin juga dia sampailah ke rumahnya yang dibikin babak belur waktu kejadian di tepi danau. Di sini juga si Nurus Tunjung si Priska juga dia ngomong kepada si Kelvin. Lalu si Kelvin juga dia ngomong kepada si Alia, si Hilut Atel dan juga si Nurus Tunjung si Priska. Sekarang saya senang karena Junior sudah hilang dan Dewa sama Nana pasti hancur keluarga Dewa Buana, kata si Kelvin. Tapi lain lagi sama si Arya si Hilut Atel dia kepikiran, dia juga ingat kepada mobil BE yang sudah dipoto sama dia yang membawa Junior. Dia juga dia pergi dari tengah rumah, dia juga langsung ke belakang untuk menelepon si Tony. Lalu si Alia si Hilut Atel juga dia menelepon si Tony untuk mencari mobil itu. Dan si Alia si Hilut Atel juga dia mengirimkan foto mobil itu kepada si Tony. Terlihat si Tony juga dia ngomong sendiri, masalah ini mah gampang, saya akan cari, kata si Tony sambil dia sudah melihatin foto BE mobil yang membawa Junior. Lalu di sisi lain si Kelvin juga lagi dikompres oleh si Nurus Tunjung yaitu si Tangkurak si Priska. Lalu si Kelvin juga dia pas lagi di kompres sama si Nurus Tunjung si Priska, si Alia si Atel juga dia melihat kemesraan si Priska sama si Kelvin. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Neratu yang masih cemas, dia juga mengasihkan HP kepada Sukoti untuk menelepon Dewa. Tapi terlihat Dewa juga tidak mengangkat telepon dari Neratu, yaitu yang menelponnya si Sukoti. Lalu Neratu juga dia ngomong kepada Sukoti, bagaimana, terima enggak, ini tidak diangkat sama Pak Dewa, kata Sukoti kepada Neratu. Pas lagi cemas Neratu tiba-tiba datanglah para Buana dan si Lipia dan si Brokokroni sudah baru pulang dari festival itu. Lalu terlihat di sini Neratu juga dia mengasih tahu semuanya, dia cemas kepada Junior gara-gara foto Junior jatuh. Dulu juga papanya Dewa juga waktu dia meninggal yaitu fotonya jatuh. Di sini juga para Buana juga sangat kaget. Pas di sini pas lagi ngumpul Sukoti juga dia menyetel TV. Pas menyetel TV dia ada berita bahwa kejadian kehilangan anak di pameran itu. Terlihat ada Papajar dan Nana. Di sini Neratu juga sangat shock dan dia juga langsung dia melotot kaget. Berarti benar kecurigaan saya, benar, kata Neratu dalam batinnya. Lalu para Buana juga langsung melotot melihat berita di TV bahwa Junior hilang. Di sini Neratu juga langsung pingsan dan para Buana dan semua si Lipia sama si Brokokroni juga menghampiri Neratu. Pas lagi Neratu lagi pingsan tiba-tiba datanglah Nana sama Pasha dan Lula sampai ke rumahnya Buana untuk mengantarkan Nana. Lalu terlihat para Buana juga dia menghampiri Nana sambil dia sangat geram kepada Nana bahwa dia juga sudah tahu dari berita itu bahwa Junior hilang. Di sini juga Nana juga cuman bisa mewek dan minta maaf. Terlihat Nana juga habis-habisan di sini dimarahin oleh seluruh keluarga Buana, apalagi para Buana sudah membawa-bawa keturunannya itu ke Budiana. Di sini sambil menunjuk-nunjuk kepada Nana dan dia juga ngomong kepada Nana, kalau kamu bukan menantu saya sudah saya tendang dari rumah ini, kata para Buana. Di sini Nana tetap dia cuma minta maaf dan mewek-mewek saja. Terlihat meweknya Nana juga tidak membuat para Buana dia berhenti memarahi dia dan mencaci maki dia.
Dan ditambah lagi oleh si Nurul Tunjung Silvia juga dia ikut ngomong kepada Nana. Ditambah lagi sama si Bro Koko Kronis si Biang Kerok dia juga ngomong kepada Nana. Di sini Lula juga tidak terima kakaknya di pojokan kayak gitu dan dia juga marah kepada para buana. Terjadilah cekcok antara Lula sama para buana. Di sini pas dia lagi cekcok tiba-tiba Neratu sadar dari pingsannya. Dia juga melihat ada Nana dan dia juga nanya kepada Nana, "Kenapa kamu tidak bisa menjaga Junior? Kenapa cicit nenek kok bisa hilang?" kata Neratu kepada Nana. Neratu sudah ngomong gitu kepada Nana, dia juga pingsan lagi. Lalu di sisi lain terlihat Dewa juga sampailah ke tempat kejadian, yaitu ke kafe di mana ada festival. Lalu terlihat di sini Dewa juga sama Lucky dan Dewi juga dia melihat ada Sapam dan dia juga memanggil Sapam yang ada di kafe itu. Terlihat di sini Dewi juga dan Dewa dan Lucky juga ngomong ke Sapam itu dan Sapam itu juga dia menceritakan semuanya kejadian di tempat itu. Pas Sapam ini sudah menceritakan semuanya, Dewa juga nanya ke Pas Sapam itu, "Di sini ada CCTV nggak?" kata Dewa ke Sapam itu. Lalu di sini Dewa juga dibawa oleh Sapam itu untuk melihat CCTV di tempat kejadian. Tapi alhasil di sini pas dia melihat CCTV, terlihat di sini tidak ada yang mencurigakan karena CCTV-nya cuma satu. Lalu di sini terlihat pas melihat di CCTV Dewa juga sangat kaget, tidak ada apa-apa dan Dewa nanya lagi kepada Sapam itu, "Di sini di mana lagi CCTV yang lain?" kata Dewa ke Sapam itu. Lalu Sapam ini juga dia ngomong kepada Dewa, "Di CCTV di sini cuma ada ini aja satu," kata Sapam itu kepada Dewa. Singkat cerita di sini juga Dewa, Lucky sama Dewi juga dia pergi dari tempat itu menuju ke kantor polisi. Singkat cerita di sini Dewa sama Lucky dan Dewi juga sampailah ke kantor polisi. Di sini juga Dewa juga dia mengajukan laporan melaporkan anaknya hilang. Tapi di sini singkat cerita Dewa juga malah marah-marah di kantor polisi. Terlihat di sini polisi juga sangat marah kepada Dewa. Pas dia lagi mau dimarahin sama polisi, Lucky juga langsung membawa Dewa keluar. Di sini Lucky sama Dewi itu juga takut kenapa-napa karena Dewa tidak bisa mengontrol emosinya. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu si Tangkurak, Bro Koko Kronis, si Kadal Buntung dia menerima telepon dari si Kehead Kevin. Dia juga langsung bangun dan menerima telepon dari si Kehead Kevin. Dia juga menceritakan semuanya kepada si Kehead Kevin karena si Kehead Kevin menanyakan bagaimana di keluarga Buana sudah Junior hilang. Di sini sudah diceritakan oleh si Bro Koko Kronis kepada si Ken Kevin dan si Ken Kevin itu juga dia tidak memikirkan bahwa itu masih di keluarga Buana, dia asal dapat uang aja. Singkat cerita di sisi lain juga di sini di kamarnya Nana juga yang masih dia bisa mewek dan minta maaf kepada sambil mengelus-ngelus di box bayinya Junior. Tiba-tiba datanglah Dewa. Dewa juga langsung dia dandan dan juga memasukkan baju-bajunya ke dalam tasnya. Lalu Nana juga dia menghampiri Dewa dan menanya Dewa, dia juga ngomong kepada Dewa dia mau ikut untuk mencari Junior. Tapi Dewa dia juga tidak menghiraukan. Nana juga langsung mengejar Dewa sampai ke tengah rumah. Terlihat Dewa juga dipegang tangannya, dia masih tetap dia juga minta maaf kepada Dewa. Tiba-tiba datanglah para Buana. Lalu para Buana juga ngomong kepada Dewa, "Kamu mau kemana?" "Saya mau mencari Junior sama detektif yang sudah saya bayar," kata Dewa kepada Bu Farah. Lalu di sini Nana juga dia mau ikut. Lagi-lagi Dewa juga mendorongkan Nana sampai dia nampuyak di bawah. Dilihat si Tangkurak si Bro Koko Kronis juga dia mendengar pembicaraan Dewa, Nana sama Bu Farah. Dia juga sudah mendengarkan pembicaraan mereka. Dia juga langsung menelepon lagi mengasih tahu kepada si Kehead Kevin. Terlihat si Bro Koko Kronis juga dia mengatakan semuanya kepada si Kehead Kevin. Terlihat si Kehead Kevin juga dia sangat senang karena ada berita baru lagi untuk membuat kejahatannya lagi kepada Dewa.
Lalu dia juga sudah menutup telepon, dia juga pergi keluar dari rumahnya untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba di tengah rumah ketemu sama si Priska sama si Alia si Hildatel. Lalu di sini si Nurul Tunjung si Alia satu juga nanya kepada si Ken Kevin, dan si Ken Kevin juga menceritakan semuanya. Dan di sini dia juga sudah menceritakan semuanya kepada si Priska sama si Alia Seattle. Lalu si Priska juga dia ngomong kepada si Ken Kevin, kamu sekarang mau merencanakan apa lagi Pak Kevin? Kata si Nurul Tunjung si Priska, saya punya rencana baru, kata si Ken Kevin. Kata si Ken Kevin sambil dia pergi meninggalkan si Alia Seattle sama si Nurul Tunjung si Priska. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 17 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.